Sebelumnya aku tuh nggak pernah punya temen cowok. Aku juga nggak pernah pacaran, Der katanya. Tapi kamu tahu nggak, Der? Alfa adalah orang pertama yang bertanya apa yang lagi kamu pengenin. Atau kamu capek banget ya? Sambil ngepuk-puk kepala gitu. Waduh. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur tentunya. Dan sebelumnya sorry banget karena di minggu kemarin itu gak ada episode baru. Alasannya itu karena gue baru sembuh dari sakit. Jadi kemarin tuh, minggu kemarin gue sakit. Ya sebenarnya meskipun harusnya sih tetap bisa upload episode ya. Cuma emang waktu minggu kemarin itu em, di hari Sabtu, di hari Jumat tuh gue belum ada take episodenya gitu. Jadi ibaratnya hari Jumat tuh gue belum bikin episodenya. Padahal bisa aja gue bikin episode tuh di hari Senin sampai hari Kamis misalkan. Karena di hari Jumat itu gue harus ke rumah nyokap karena nyokap dapat musibah. Terus akhirnya gue di sana tidur, tapi karena gue tidur di sana, terus perbedaan cuaca kayaknya, dan gue juga agak kehujanan sedikit, akhirnya tumbeng tuh. Nah tumbengnya tuh minggu kemarin tuh aneh banget. Biasanya tuh gue kalau panas dingin tuh kayak cuma sehari atau 2 hari lah maksimal gitu. Nah kemarin itu gue nggak cukup 2 hari gitu. Ya panas panas dinginnya 2 harian, tapi tiba-tiba hidung tuh nggak enak, terus tenggorokan nggak enak gitu 2 hari kemudian. Dan baru sembuh-sembuh itu di hari kelima. Maksudnya di hari kelima itu gue udah mulai lumayan ngerasa enakan gitu loh. Karena sebelumnya tuh bener-bener, lo pernah gak sih kayak badan lo tuh panas banget, panas tinggi, terus lo tuh jadi kayak susah untuk tidur gitu. Kan pengennya orang sakit istirahat ya. Tapi ini dipaksa untuk istirahat tuh nggak bisa gitu. Karena badan lo panas, terus tulang tuh kayak berasa rapuh gitu. Wah itu ngeri banget sih. Gue di situ posisinya bener-bener kayak, ya Allah gue mau sembuh. Kayak lebay tapi seumur hidup kayak gue baru kali ini sih. Maksudnya sakit panas dingin yang bisa sampai 5 harian gitu. Sebenarnya panas dinginnya cuma 2 hari. Cuma ya itu efek setelah panas dinginnya itu. Dan ada drama untuk salah minum obat. Jadi kayak gue pikir wah ini hidung udah mulai gak enak. Gue pikir ini kayaknya demam tuh karena si batuk. Makanya gue minum obat batuk. Ternyata gue minum 3 tablet mungkin sampai 4 gitu. Ya maksudnya pagi, siang, sore, malam gue minum lagi. Itu gak sembuh-sembuh gitu. Gue minum 4 tablet gak sembuh-sembuh sehari. Akhirnya besokannya gue putusin untuk minum obat penurun panas. Dan terus sembuh. Kocak banget pokoknya. Intinya sorry banget kemarin gue belum ada episode baru. Tapi gue sempet gantiin. Itu di hari kemarin gue sempet live. Di hari Kamis gue sempet live gitu di TikTok. Dan for your info buat yang belum tahu mungkin. Jadi podcast teman tidur itu akhir-akhir ini mungkin udah jalan 6 bulanan mungkin ya. Meskipun ya selama 6 bulan itu nggak konsisten hampir tiap hari live gitu. Tapi ada beberapa hari yang misalkan hari ini live, besok live, tapi besoknya enggak gitu. Nah itu gue suka live gitu di TikTok di akunnya podcast teman tidur. Dan di situ gue seru banget karena gue bisa ngobrol sama pendengar teman tidur atau orang-orang yang baru mengenal teman tidur gitu. Jadi buat lo mungkin yang punya sosial media, salah satunya TikTok gitu, lo bisa join nanti di setiap malam ya. Untuk jamnya sebenarnya masih random karena ya gue juga kadang masih suka pabelit muncul orang Sunda nama naon ya. Pabelit teh masih belum bisa membagi waktu lah intinya gitu. Jadi tungguin aja di jam 8 atau jam 10 malam paling malam banget ya. Tapi kalau udah lewat dari jam 10 malam kalau gua nggak live itu tandanya berarti gua nggak live gitu. Nah jadi gitu intinya baik lagi malam hari ini gue baru bikin podcastnya untuk di minggu ini dan semoga episode malam hari ini bisa mengobati lo yang penasaran sama cerita-cerita atau keresahan-keresahan orang di luar sana. Karena malam hari ini kayaknya bakal jadi cerita yang seru banget. Ini cerita lumayan panjang. Kalau gue baca sekilas ini kayaknya dia suka sama temennya gitu.
yang awalnya dia nggak expect bakalan suka, cuma mungkin karena sering deket jadinya nyaman. Nah buat lo yang mungkin malam hari ini lagi ngerasain nyaman sama teman lo mungkin, so pastiin lo dengerin episode ini sampai selesai. Oke, mungkin sebelum gue masuk ke episodenya, gue mau ngasih tahu seperti biasa, gue ada parfum namanya Salira, lo wajib banget coba karena wanginya tuh enak banget. Terutama buat lo yang lagi PDKT-an, atau mungkin lo yang sama pasangan tuh udah mulai kayak agak renggang gitu. Nah lo cobain pakai parfum gue, dijamin yang tadinya renggang jadi dempet lagi. Ada 5 varian sampai detik ini gue belum ngeluarin varian yang baru, tapi nanti di bulan ini gue rencananya mau berkolaborasi dengan podcast teman tidur. Jadi brand gue kolaborasi sama podcast gue. Lucu gak sih? Jadi nanti ada packaging eksklusif kayak gitulah intinya. Jadi tungguin aja buat lo yang belum follow, mungkin bisa follow aja dulu sosial medianya podcast teman tidur atau sosial medianya si parfum ya. Namanya salira.official. Atau nanti gue bakal cantumin linknya itu ada di deskripsi ketika podcast ini udah mengudara ya. Oke, mungkin langsung aja gue masuk ke ceritanya. Jadi cerita malam hari ini datangnya dari Lala yang namanya itu udah disamarin. Halo Kadira dan tim, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mau membaca ceritaku yang sebenarnya nggak ada spesial-spesialnya. Dan semoga kalian tidak bosan dengan apa yang aku sampaikan ini karena aku belum pernah menuliskan kisah begini. So langsung aja kenalin aku Lala. Nah nama Lala ini udah disamarin ya. Dan ini adalah kisahku dengan seseorang sebut saja namanya Mas Aufa. Disclaimer nama yang udah aku tulis di sini adalah nama samaran. Kisahku ini dimulai sekitar bulan Oktober 2023. Di mana pada saat itu aku masih awal-awal menjadi mahasiswa. Aku bisa mengenal dia karena kami berada di prodi yang sama dan di jurusanku laki-laki adalah makhluk langka. Jadi otomatis aku mengenal semua teman cowok yang seangkatan. Di kampus aku merupakan seorang mahasiswi yang cukup aktif dan ramah sehingga di angkatanku aku juga cukup dikenal. Pada saat itu kami hanya sekedar teman seangkatan yang bahkan tidak pernah saling sapa. Dan di semester itu kami tidak pernah sekelas. Dia adalah manusia yang cukup cuek dengan sekitarnya dan cukup menyebalkan jika berkomunikasi dengan orang yang tidak dekat dengannya. Tampangnya itu loh nyebelin banget kayak orang ngajak ribut. Nah aku sangat ingat saat pertama kali aku berbicara dengan dia. Ciela baku banget ya bahasanya. Jumat itu setelah selesai kelas pagi tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Sehingga aku dan temanku sebut saja Aya memilih pergi ke kafetaria untuk mengisi perut sembari menunggu hujan reda. Maklum soalnya kami pergi kampus menggunakan motor. Sekitar 1 jam kami menunggu namun hujan tak kunjung reda hingga pada saat itu aku melihat dia masuk dan duduk di meja seberang berkumpul dengan beberapa teman lelakinya tapi tidak lama katanya. Mungkin di situ dia bosan lalu tiba-tiba dia duduk di meja kami dan berbicara dengan Aya. Dalam tanda kurung, for your info, Aya dan Aufa berasal dari daerah dan SMA yang sama. Ya sebenarnya aku tidak terlalu ingat dengan apa yang mereka bicarakan dan saat itu juga aku menyibukkan diri dengan handphone. Tidak ingin mengganggu mereka. Tapi tiba-tiba dia mengajakku bicara. Lalu aku sedikit berbasa-basi dengan memuji bahwa dia memiliki jari yang indah. Waduh. Aku jujur dia memang memiliki tangan yang cantik untuk ukuran lelaki. Sejak saat itu setiap aku bertemu dengan dia, entah kenapa dia selalu menyodorkan tangannya ke depan wajahku dengan tujuan memamerkan tangannya. So annoying. Namun karena itu aku jadi sering bertukar sapa dengan Aufa. Dan aku jadi tahu kalau ternyata dia orang yang cukup random. Seperti yang kuceritakan tadi, Aya dan Aufa merupakan teman satu sekolah. Nah di waktu itu cukup terkenal kalau Aufa itu sedang mengejar salah satu cewek di angkatan kami. Sehingga dia sering meminta saran dengan Aya. Karena aku dan Aya itu satu kos-kosan, jadi Aya sering menerima teleponnya saat sedang berada di kamarku. Singkat cerita, aku jadi ikut mendengarkan cerita dan keluh kesahnya tentang mbak kerasnya itu katanya.
Karena kebetulan pada saat itu aku memiliki banyak kelas yang sama dengan cewek incaran dia. Awalnya dia menelponku hanya untuk menanyakan bagaimana kabar crushnya atau untuk meminta saran dariku. Namun karena kami memiliki cukup banyak kesamaan seperti kami sama-sama anak tunggal, selera musik kami sama, dan ternyata dia adalah orang yang sangat intens dengan skincare. Wah lucu ya, cowok skincarean. Woi jujur jarang banget aku ketemu cowok yang peduli sama masalah kulitnya. Ya bener sih, gue juga jarang sih. Ya meskipun ada beberapa temen gue, tapi ya jarang gitu. Hitungannya masih sedikit lah. Jadi karena hal itu kami jadi betah banget kalau teleponan bisa sampai berjam-jam karena ya selalu aja ada hal yang dibahas. Sekitar 1 bulan lebih dia coba PDKT ke mbak crushnya itu. Tapi sedihnya dia chat, dia nggak pernah bales. Oh si mbaknya ini nggak pernah bales. Mbaknya nggak pernah respon dia. Tapi aku dan Aufa jadi lebih dekat sampai kita bikin circle bareng. Kami jadi bertujuh, 2 cowok dan 5 cewek. Di circle kita, aku paling sering keluar main itu sama 2 temen cowokku ini. Karena teman-temanku yang cewek itu susah banget kalau diajak keluar. Masuklah ke awal semester baru di 2024 ini. Kami bertujuh janjian buat nyamain kelas. Jadi aku setiap hari nih ketemu sama si Aufa ini. Aku makin sering bareng sama dia, bahkan kalau nggak ada kelas, dia juga sering jemput aku ke kos cuma buat cari sarapan atau main. Jadi kita hampir selalu bareng. Kalau nggak bareng, kita ya selalu teleponan katanya. Dan ngebangunin dia juga udah jadi makanan sehari-hari. Wow. Terus Aufa tuh tipe anak yang kalau mau tidur harus ada suara lain. Jadi bisa dibilang kita juga tiap hari sleep callan. Anjir, alibi gak sih, cuy? Jujur ya, maksud gue, ya mungkin nanti gue bahas di akhir aja kali ya. Gue lanjutin dulu ke ceritanya. Dia juga selalu minta pendapat dan saranku saat melakukan atau saat mau membeli sesuatu. Aku jadi nyaman buat melakukan apapun di depan dia dan tanpa aku sadari dia jadi bagian dari hariku. Wih, mantep. Mantep banget nih ceritanya nih. Ada yang relate gak sampai sini? Sebelumnya aku tuh nggak pernah punya temen cowok. Aku juga nggak pernah pacaran, katanya. Dan sebagai anak tunggal yang gak punya saudara, aku tuh terbiasa melakukan semuanya sendiri. Aku juga manusia yang gengsian, nyebelin, jahil, jarang jujur ke diri sendiri tentang apa sih yang sebenarnya aku mau. Tapi kamu tahu gak, Dir? Aufa adalah orang pertama yang bertanya, apa yang lagi kamu pengenin? Atau kamu capek banget ya? Sambil ngepuk-puk kepala gitu. Waduh. Dia juga selalu ingat sama keinginan random yang bahkan aku nggak sadar pas ngucapin itu. Aneh banget kan? Padahal dia itu orangnya pelupa abis katanya. Urusan baju laundry aja harus aku yang ingetin. Dia juga pernah melindungi aku pas lagi digodain sama adik-adik SMA yang waktu itu lagi jadi peserta kampus tour. Padahal jujur aku itu bener-bener gak sadar kalau saat itu aku lagi digangguin. Heran banget dia orangnya tuh kayak kuda, cuek abis sama sekitarnya, matanya tuh kayak cuma lurus gitu ke depan. Tiba-tiba bisa jadi sepeka itu. Dan ini gak cuma terjadi sekali, sampai-sampai dia juga heran ke dirinya sendiri kenapa dia bisa sepeka itu sama aku. Sebenarnya dia cuma menanyakan hal yang sederhana dan simpel, tapi itu bikin aku nyaman berteman sama dia. Aku dan dia juga pernah membahas tentang hubungan pertemanan cowok-cewek seperti yang aku jalanin sama dia ini. Dan kita sama-sama sepakat buat nggak main perasaan di sini. Walaupun begitu, aku dan Aufa suka banget nih flirting ke satu sama lain. Pernah bercanda jadi cewekku aja, gitu-gitu katanya. Tapi kita juga mirip Tom and Jerry, kerjaannya gelut mulu tiap hari. Semakin kesini, aku jadi semakin tahu kalau Aufa itu orangnya klingi abis. Kelakuannya tuh persis kayak bocil yang caper minta buat disayang. Tapi dia gitu cuma pas berdua sama aku doang. Misal pas lagi bareng sama temanku yang cowok, yang satunya lagi itu, kita ngobrolnya pasti di Tom and Jerry mode. Kalau teman aku turun, dia tiba-tiba pindah ke samping aku cuma buat minta dielus kepalanya atau sekedar nyandar di bahuku. Waduh. Jujur belakangan aku baru tahu kalau ternyata di kampus aku
dan dia digosipin pacaran. Berita itu tuh nyebar sampai ke cutting gitu. Terus aku tahunya juga baru sekarang sementara gosipnya itu udah ada sejak akhir 2023 kemarin. Aku kesel teman-teman di kampus juga jadi sering banget nyomblangin aku sama dia, bahkan temen di circle kita juga gitu. Dan entah kenapa semakin ada gosip begitu, semakin sering pula aku dapet project berdua bareng sama Aufa ini. Bahkan kemarin aku tiba-tiba ditodong sama teman-temanku, "La, kamu suka ya sama Aufa? Jujur aja." Aku capek jawabnya, kata Lala. Selama deket sama dia, aku nggak pernah merasakan yang namanya deg-degan, nervous, atau yang semacamnya. Gara-gara gosip itu, aku sama Aufa berdiskusi dan memilih buat sedikit jaga jarak saat di kampus. Sebenarnya sekarang aku lagi ada di fase bingung, Der. Aku kemarin diminta buat ngebayangin kalau nanti Aufa udah punya pacar, otomatis aku harus jaga jarak sama dia. Entah kenapa aku merasa nggak ikhlas. Apa nggak bisa ya aku tetap gini terus sama dia? Aku sampai mikir, jangan-jangan selama ini aku secara nggak sadar jatuh hati sama dia. Tapi kemarin aku coba memastikan pas aku pelukan sama Aufa. Aku yakin kok jantung aku nggak berdegup kenceng gitu. Aku nggak tahu apakah yang sekarang ini aku alami adalah fase denial atau gimana. Tapi satu hal yang pasti aku nggak mau aku dan dia menjadi asing. Aku nggak siap kalau harus menjadi salah satu orang yang ditatapnya dengan tampang cuek khas dia gitu. Kalau kata salah satu temanku, Aufa dan kamu itu sama-sama lagi melampiaskan sesuatu. Hubungan kamu dan dia kelihatan banget bukan hubungan pertemanan biasa. Aufa melampiaskan kegabutannya karena dia nggak punya cewek dan kamu menerima hal itu karena kamu bosan dan manfaatin dia sebagai teman keluar. Jadi sekarang yang aku lakuin ya ikutin permainan dia, Kak. Udah sih Kak Dera, segitu doang. Makin panjang aku ceritain rasanya semakin gak jelas. Maaf ya kalau kisahku terkesan bodoh dan aneh, dan terima kasih sudah mau membaca curhatan hatiku yang tidak berani aku spill ke teman-teman di sekitarku. Takut dicie-ciein. Sekali lagi terima kasih katanya. Oke, dan ceritanya selesai. Lucu banget ya sih, kayak orang lagi jatuh cinta sama teman sendiri tuh kayak wah gitu. Loh Der, emang mereka jatuh cinta ya? Kalau menurut gue sih mereka berdua jatuh cinta ya. Cuma diawali dari pertemanan. Kalau menurut gue. Meskipun sebenarnya gue percaya apa ya? Gue percaya cewek dan cowok itu bisa temenan gitu. Cuma kalau sampai takut kehilangan itu tuh udah kayak indikasi kalau lo tuh jatuh cinta sama nih orang. Karena kalau misalkan cuma teman biasa, gue tipe kal cowok yang dulu zaman-zaman kuliah ya. Gue juga sama sih. Maksudnya di kampus gue tuh banyak ceweknya ketimbang cowoknya. Nah otomatis gue mau nggak mau temenan tuh paling banyak ya sama cewek juga, ada ceweknya juga gitu. Meskipun gue satu kontrakan tetap sama cowok ya. Nah tapi maksudnya kadang jadi teman-teman cewek gue ini gue ajak juga main ke kontrakan yang notabene di kontrakan gue tuh cowok-cowok. Jadi kayak nyampur gitu lah. Dan lambat laun jadi kayak ya udah ngeblend aja gitu. Nah ini juga gue jadi keinget dulu tuh gue juga kadang suka bercandaan gitu sama teman-teman cewek gue. Tapi kayak cuma sekedar bercandaan doang gitu. Yang kayak nggak tahu ya mungkin kayak babe gitu. Kayak manggil babe. Itu tuh nggak tahu ya kalau dipikir-pikir kayak clingy tapi nggak clingy. Iya gak sih? Ya gue sih ngerasa gitu ya waktu itu kayak biasa aja gitu. Cuma ya begitulah pertemanan. Dan yang gue lakuin pada saat gue kuliah itu tuh nggak pernah sampai ke kayak sleep call gitu loh. Nggak pernah sama temen yang bener-bener deket banget deh. Yang let's say gue misalkan kalau di Bandung tuh ada Borma ya. Borma tuh kayak swalayan gitu guys. Anyway. Jadi gue tuh pasti sering minta antar ke temen cowok gue. Tapi kadang apesnya gue. Jadi teman satu kontrakan gue ini sering banget pulang kampung. Jadi gue punya teman namanya Deden, Cecep, sama Hari. Itu tuh mereka bertiga. Hari jarang pulang sih. Tapi dia suka main gitu ke Bandung. Nah yang dua ini, dia tuh suka pulang ke kampung halamannya. Nah mau nggak mau ketika mereka pulang, ya gue bingung dong ke bawah rumah sendirian. Ya gue sih mikirnya compong gak sih kayak ngapain lo ke swalayan sendiri. Ya, meskipun nggak apa-apa ya sebenarnya. Cuma gue jadinya ajak teman-teman gue yang lain gitu. Sekalian siapa tahu teman gue itu mau belanja bulanan juga gitu.
Kan kasihan juga teman gue yang cewek nggak punya motor, makanya sekalian gitu. Nah kalau main bareng itu sering banget. Tapi kalau sampai teleponan gue nggak pernah sih kayaknya. Nggak pernah deh kayaknya. Karena gue menganggap itu udah hal yang lebih banget gitu, melebihi dari pertemanan. Dan gue yakin kalau misalkan itu udah terjadi, itu pasti baper sih, pasti. Mau nggak mau ya. Tapi beda cerita kalau misalkan si teleponannya itu cuma sesekali doang. Kayak misalkan lo emang posisinya lagi down banget dan posisinya lo lagi nggak deketan gitu. Maksudnya lokasi lo sama dia tuh jauh dan lo mau cerita banget gitu. Ya itu mungkin bisa jadi ya, teleponan gue pernah kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai yang kayak rutinitas gitu sih jarang sih. Nah kayak ngingetin laundryan itu gue pernah ngalamin itu. Karena kebetulan gue satu kelas juga sama teman gue yang itu yang lawan jenis. Jadi kadang suka diingetin kayak, lu kemarin bukan yang laundry ya, ambil dulu. Baru yang kayak gitu-gitu standar lah kalau menurut gue pribadi ya. Tapi kalau udah sampai kayak yang sleep call, itu agak ngaco sih. Kalau menurut gue ya. Dan gue sama temen-temen cewek gue itu sering ceritain PDKT-nya masing-masing. Kayak misalkan gue nih deket nih, sedekat-dekatnya sampai gue ya kasarnya bilang babe, terus sering main bareng, bahkan jalan bareng gitu, nongkrong berdua gitu. Tapi gue tuh ceritain tentang cewek yang lagi gue suka atau cewek yang lagi gue deketin. Nah begitupun sama teman-teman gue yang cewek yang lainnya, mereka juga cerita tentang cowok-cowoknya gitu. Tapi berbedanya ketika salah satu di antara kita jadian, kita tuh jadi kayak otomatis jaga jarak satu sama lain. Meskipun tetap kayak masih tetap main bareng, tapi tahu batasannya yang nggak mungkin terlalu sering. Atau ya kita karena emang kita nggak ada apa-apa ya, makanya kita izin dulu ke si pasangan gitu. Dan beruntungnya sih kebanyakan dari pasangan gue pada saat itu mengerti gitu. Ya meskipun ada beberapa yang emang kadang suka jealous karena mungkin agak aneh gitu ngelihat cewek sama cowok temenan gitu. Tapi kebanyakan itu nerima sah-sah aja gitu. Dan gue juga mencoba untuk membuktikan kalau emang gue sama dia tuh cuma sebatas temenan doang gitu. Tapi kalau gue lihat dari ceritanya Lala, kayaknya sih ya kalau gue ngerasa kayaknya Lala juga udah mulai baper deh. Dan gue yakin si cowoknya juga kayaknya udah mulai baper. Kalau nggak percaya lo coba aja kalau salah satu di antara lo udah punya pasangan. Lo bisa nerima itu atau enggak gitu. Jujur ya gue pribadi, gue tuh nggak pernah ngerasa jealous ketika temen deket gue yang lawan jenis itu punya pasangan. Malah gue happy. Karena jadi kayak kan kalau cerita tuh sedih-sedih mulu ya kayak anjir dia nggak peka, anjir dia kayak susah banget untuk deketin bla 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 gitulah. Biasanya kan cewek-cewek kayak gitu ya. Nah ketika dia jadian gitu atau udah makin dekat, gue malah happy karena dia jadi nggak sedih lagi gitu. Nah begitu kan sama ketika gue juga mendapatkan hal yang sama. Ketika gue lagi PDKT-an dan PDKT gue tuh menyambut dengan baik, teman gue tuh happy gitu. Nah cuma ya begitulah siklus apa ya pertemanan kali ya. Yang kadang membingungkan. Tapi kalau misalkan lo adalah tim orang yang nggak percaya cewek dan cowok bisa temenan, maksudnya berteman baik ya, yang gue maksud di sini. Itu yang mending jangan dipaksain lo harus temenan gitu. Tapi kalau buat lo yang percaya cewek cowok bisa temenan, ya udah go ahead gitu. Selama lo tahu batasannya dan selama lo nggak ngerugiin siapapun, lakuin aja nggak sih? Karena ya lo kan nggak ngerugiin siapapun gitu. Ya termasuk sama si teman lo itu. Maksudnya dengan catatan teman lo itu juga sama gitu. Punya pemikiran yang sama, cewek sama cowok tuh bisa temenan. Jangan sampai kayak gini. Jangan sampai lo nya ngerasa cewek sama cowok itu bisa temenan deket banget, tapi ternyata dianya tuh nggak ngerasa kayak gitu. Dianya malah kayak ngerasa aneh. Ini beneran temenan atau ada rasa ya gitu. Nah itu yang bahaya. Yang bikin salah satu diantaranya nggak bisa nahan, akhirnya confess. Dan ketika confess itu, ada kemungkinan si hubungannya itu bisa jadi renggang. Sebenarnya bukan karena dia nggak suka, tapi lebih ke kayak awkward dan takut nantinya putus dan jadi asing gitu. Kebanyakan sih orang yang punya perasaan sama temennya sendiri, ketika mau mencoba untuk memulai kayak, apa gue jadian aja ya sama temen gue, itu rasa ketakutan yang paling besar yang ada di pikirannya dia itu, takut sewaktu-waktu nanti pas udah punya hubungan, pas putus, itu mereka berdua jadi asing. Karena kan nyari temen yang sefrekuensi banget tuh, itu susah banget ya, Wak. Nah itu yang banyaknya orang takutin ketika dia mau confess. Dan ketika confess, ya itu yang biasanya muncul di sebuah hubungan pertemanan ketika salah satu di antaranya udah bilang suka,
Yang satu tuh sebenarnya tetap nggak mau jauh, tapi karena nggak enakan takut jadi kayak gimana-gimana mengambil keputusan untuk jauh. Nah itu yang agak ngeri sih ya. Oke, gue penasaran juga sih. Gue udah lama juga nggak bikin polling. Mungkin gue di bawah nanti gue bakal coba untuk bikin polling atau gue bikin Q&A gitu di deskripsi. Lo nanti bantu jawab ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut lo, Lala sama Aufa itu sama-sama ada rasa nggak? Dan kalau misalkan ada atau enggak, menurut lo baiknya kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah dong. Kalau di YouTube mungkin di kolom komentar ya. Tapi kalau untuk di Spotify mungkin lo bisa tambahin deskripsi juga di jawaban lo itu. Itu kali ya. Oke, sekali lagi thank you banget buat Lala yang namanya udah disamarin. Thank you banget lo udah cerita di teman tidur. Dan buat lo juga yang mau cerita sama kayak Lala, itu bisa banget lo bisa kirimin rekaman ceritanya atau tulisan ceritanya ke website teman tidur, itu di www.temantidur.id. Nanti di situ kayak ada box gitu di pojok kanan atas, kirim cerita. Lo tinggal klik aja dan nanti langsung tinggal kirim cerita. Atau sederhananya nanti lo bisa langsung cek di deskripsi aja, lo bisa klik link yang ada di situ. Nanti langsung masuk ke websitenya teman tidur gitu. Dan sebelum gue mengakhiri episode malam hari ini, gue mau ngingetin juga buat lo yang belum pada beli parfum, lo wajib banget pada beli parfum. Parfum gue ya. Namanya Salira, gue cantumin linknya nanti di deskripsi juga ya. Oh ya, dan thank you juga buat lo yang udah pada check out kemarin ya, di minggu kemarin. Karena gue tuh kemarin kan sakit nggak live, tapi tiba-tiba ada yang check out gitu. Dan gue yakin itu dari salah satu pendengar teman tidur gitu. Karena gue belum melakukan promosi apapun untuk menjual si parfum ini gitu. Gue cuma masih mengandalkan dari si teman tidur doang gitu. Anyway, terima kasih banyak ya. Semoga lo suka yang udah pada beli parfumnya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.